Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Ayo. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Oke, kita berjumpa lagi dalam MK Fikih Zakat. Ya. Sekarang kita ini pada pertemuan yang kelima. Pembahasannya adalah tentang mustahik zakat. Namun sebelumnya kita awali dulu pada perkuliahan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum lanjut ke materi, ya, saya absen dulu. Khadijah Hadiro. Maimunah sakit. Oh, pantesan nggak kelihatan ini. Abdul Wahab. Sutrisna. Cukup ya untuk ngabsen. Oke, sekarang kita ini akan membahas tentang mustahik zakat. Ya. Sebelum memulai, Bapak pengen tanya dulu. Kira-kira di sini ada enggak yang termasuk mustahik zakat ini? Saya Pak. Mustahik zakat itu apa, Soleh? Orang yang berhak menerima zakat. Oke, kalau suruh milih nih, ya, kamu mau jadi orang yang berzakat, apa mau pilih jadi orang yang menerima zakat? Soleh, soleh. Mau pengen jadi muzaki, apa mau pengen jadi mustahik? Muzaki. Muzaki. Kenapa nggak jadi mustahik aja, enak menerima? Sebaik-baiknya pemberi adalah Oke, sebaik-baiknya pemberi adalah memberi. Ya, sebaik-baik orang yang memberi, begitu maksudnya, tangan di atas ya. Nah, ya, makanya di antara mustahik zakat ini Bapak tanyakan tadi, ada enggak di antara kalian yang masuk dalam golongan ini? Ya, coba kita lihat nanti. Oke. Mustahik zakat. Ini sebagai pengantar dulu ya, zakat ya, dan pentingnya distribusi. Zakat ini merupakan ibadah yang wajib, ya, ibadah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim yang mampu, ya, untuk membersihkan hartanya dan meningkatkan keberkahan. Ini zakat ya, adalah kewajiban ilahi, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang mengaku sebagai orang Islam apabila sudah mampu, tentunya dalam batas tertentu yang disebut dengan nisab. Ya. Dalam zakat ini, ya, pemberiannya tidak ke sembarang orang, ya, tidak ke sembarang orang. Ada golongan-golongan tertentu, ada orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ini disebut dengan nama mustahik zakat. Nah, di sini siapakah mustahik zakat itu? Mustahik zakat adalah individu atau kelompok yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam, ya, yaitu disebutkan dalam Al-Quran ada 8 golongan atau 8 asnaf dari para mustahik zakat ini. Siapakah itu? Pertama, fakir. Ada di sini dari golongan fakir. Alhamdulillah. Miskin? Alhamdulillah, nggak ada lagi. Amil? Belum ya. Mu'alaf, ada yang mu'alaf di sini? Rojak Pak. Rojak? Ya, mu'alaf dari dulu. Mu'alaf terus. Mu'alaf itu harusnya ada batasannya. Berapa tahun, 2 tahun, udah 25 tahun masih dinamain mu'alaf saja ya. Kemudian ada riqab, ada gharim, ada sabilillah, dan ibnu sabil. Tak kalian ada enggak di antara 8 asnaf ini? Oke, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, ini sebelum menjelaskan, ini dasarnya ya, bahwa mustahik zakat itu hanya tergolong menjadi 8 golongan. Ini dasarnya adalah Quran surat At-Taubah ayat 60. Oke? Ada yang bisa bacakan? Bagus, ya. Ini adalah yang mendasari tentang mustahik. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, wafir riqab ya, dan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, mari kita akan memasuki satu persatu. Asnaf yang pertama dan yang kedua adalah fakir dan miskin. Ya, golongan yang paling membutuhkan ini. Kenapa fakir itu disebutkan lebih dahulu? Karena tingkat kebutuhannya terhadap harta ini lebih daripada yang lainnya. Nah, fakir di sini dijelaskan bahwa fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan sama sekali untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, bahkan untuk makan sehari-hari. Kemudian disusul yang kedua ini adalah miskin. Miskin adalah mereka yang memiliki harta atau memiliki penghasilan namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya secara layak. Oke, selanjutnya asnaf yang ketiga. Ini namanya amil wal amilina 'alaiha. Amil zakat. Siapakah amil itu? Amil adalah petugas yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. Ya, jadi tugasnya amil itu berapa? 3. Mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan. Nah, ini mereka berhak diberi zakat sebagai upah atas kerjanya. Ini amil ini berhak menerima zakat walaupun dia orang kaya. Kemudian selanjutnya adalah asnaf zakat selanjutnya adalah mu'allaf. Nah, mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan moral serta materi untuk menguatkan imannya. Ya, zakat ini membantu mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan muslim. Jadi jangan dikira orang itu setelah pindah keyakinan, setelah pindah agamanya kemudian tenang-tenang saja. Ini ujiannya sangat berat. Ya, walaupun dia asalnya orang kaya sebelumnya. Hidupnya serba berkecukupan, kendaraan, rumah semua terpenuhi bahkan lebih. Itu setelah menyatakan dirinya masuk Islam, itu dimusuhi oleh keluarganya, diusir. Ya, diusir dan tidak boleh membawa barang apa-apa. Sehingga pantaslah mu'allaf ini berhak untuk mendapatkan zakat sebagai materi untuk menguatkan, ya, untuk menguatkan supaya jangan sampai dikucilkan. Udah dari keluarganya dikucilkan gara-gara masuk Islam, ya, sudah masuk Islam nggak ada yang mau menemani, nggak ada yang mau membantu. Nah, makanya mu'allaf ini, ya, wal mu'allafatu qulubuhum, itu dalam salah satu kitab dijelaskan ada yang muslim, ada yang non muslim. Yang muslim itu yang baru masuk Islam, yang masih keimanannya masih labil, ya, berhak dikasih zakat untuk menguatkan. Dan ada juga yang masih kafir, ghairu muslim, ya. Zaman Nabi dulu pernah memberi zakat kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy dengan alasan supaya tidak menyakiti orang Islam. Ada beberapa namanya, Bapak lupa itu. Jadi agar mereda kebrutalannya terhadap orang Islam. Oke, ini ada pembahasan tersendiri untuk mu'allaf, ya. Karena ini materinya supaya cepat selesai. Selanjutnya adalah asnaf yang kelima dan yang keenam, riqab dan gharimin. Ya, riqab. Di sini ada nggak riqab? Riqab itu budak, hamba sahaya, bukan budak orang Sunda, bukan. Budak, ya, riqab, yaitu hamba sahaya atau budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan diri dengan sejumlah uang. Ya, zakat diberikan untuk membantu mereka meraih kemerdekaan. Jadi selanjutnya adalah asnaf yang kelima dan yang keenam, riqab dan gharimin. Ya, riqab. Di sini ada nggak riqab? Riqab itu budak, hamba sahaya, bukan budak orang Sunda, bukan. Budak, ya, riqab, yaitu hamba sahaya atau budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan diri dengan sejumlah uang. Ya, zakat diberikan untuk membantu mereka meraih kemerdekaan. Jadi zaman dulu, ya, zaman dulu itu ada manusia itu terbagi dua. Ada yang manusia merdeka, ada yang manusia tidak merdeka, hamba sahaya namanya, atau budak.
Nah ini si budak ini kalau ingin merdeka, ada sebagian tuannya itu mensyaratkan harus membayar sekian. Ya, ini namanya budak atau hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya untuk merdeka dengan membayar sekian dolar, sekian rupiah atau sekian real, gitulah kalau zaman sekarang. Nah ini dibantu, ya dibantu untuk menebus. Ya, agar dia menjadi orang yang merdeka. Tapi sebagian ada ya ulama dari Malikiyah kalau nggak salah menyatakan boleh jadi harta zakat itu dibelikan untuk digunakan untuk memberi budak, setelah dibeli kemudian dimerdekakan. Sebagian lagi mengatakan bukan, ini hanya hamba sahaya yang ada perjanjian dengan tuannya, dijanjikan untuk merdeka tapi dengan membayar sekian. Zakat itu adalah membantu mereka untuk menjadi orang yang merdeka. Kemudian selanjutnya ada ghorimin, ya, wal ghorimin. Siapa ghorimin itu? Orang yang memiliki utang. Ada di sini ghorim? Ada kayaknya ini. Ghorim itu orang yang memiliki utang dan tidak mampu untuk melunasinya. Utangnya terlalu kebesaran kayaknya ini, jadi nggak mampu untuk melunasinya. Nah, zakat ini digunakan untuk membantu melunasi utang tersebut, kecuali utang untuk maksiat. Dan juga orang ini tidak orang yang suka mengambur-ngamburkan harta tentunya. Kalau orang yang suka mengambur-ngamburkan harta ini, kalau dikasih zakat jangan-jangan udah lunas, utangnya udah lunas tapi dia utang lagi nantinya. Nah, ini bukan orang yang seperti itu. Atau orang yang membantu, ya sebagian lagi ghorim itu syaratnya hutangnya adalah yang membantu orang lain. Ya, yang membantu orang lain, hutang dia tapi karena membantu orang lain, maka ini berhak untuk dikasih zakat. Ini yang dimaksud gharib. Di sana banyak perdebatan para ulama dari setiap masing-masing asnaf ini ya. Oke, selanjutnya adalah asnaf yang ke-7 dan 8. Yang ke-7 itu fisabilillah, yang ke-8-nya ibnu sabil. Siapakah yang termasuk fisabilillah? Zaman dulu ya, fisabilillah adalah para tentara. Ya, para tentara yang ikut perang dan tidak mendapatkan gaji dari negaranya. Ya, nah sekarang ya sudah tidak ada zaman perang seperti dahulu. Tentara sekarang juga ada tentara juga sudah dapat gaji dari negaranya. Perang nggak perang tetap digaji. Apakah masih termasuk sabilillah? Ya itu perlu pengkajian khusus nanti. Di sini dituliskan bahwasanya fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah untuk kepentingan agama Islam. Ya, ini lebih luas pengertiannya, seperti pendakwah, pejuang atau penuntut ilmu agama. Ya, zakat diberikan ini untuk mendukung misi mulia mereka. Ya, sebagian para ulama kontemporer fisabilillah adalah fisabilil khair. Pokoknya semua jalan kebaikan, ya, termasuk para penuntut ilmu, para penyebar ilmu, para pendakwah, ya, yang tidak mampu atau bukan tidak mampu, yang membutuhkan ya dana untuk dakwahnya tersebut. Nah ini bisa diberi dana zakat dari asnaf sabilillah ya. Jadi tidak hanya perang saja, bahkan sekarang itu adalah perang pemikiran, perang ajaran, perang itu yang lebih ditekankan lagi, bukan perang fisik ya. Oke, yang terakhir dari asnaf zakat adalah ibnu sabil ya. Ibnu sabil itu biasa disebut dengan musafir ya, atau orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan tidak memiliki harta di tempat perantauan. Ya, zakat diberikan ini untuk membantu mereka melanjutkan perjalanannya. Jadi apabila ada musafir, orang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekalnya, maka ini bisa datang ke Baitul Mal. Kalau zaman dulu, zaman sekarang datang ke Basnas untuk minta bagian bagian ibnu sabil atau musafir. Oke, ini adalah asnaf dari para mustahik zakat yang ada 8 asnaf kita sudah sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari asnaf-asnaf tersebut? Kelihatannya sudah banyak ini. Tidak ada. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.